Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan melukis sudut istimewa. Nah, apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa itu adalah sudut yang besarnya tertentu, yaitu sudut yang besarnya 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat sudut-sudut yang besarnya 30, 40, 45, 60, dan 90 derajat, yang kita sebut sebagai sudut istimewa. Nah, sebetulnya lebih mudah pengaplikasiannya dalam buku tulis ya, jadi bisa langsung dipraktikkan sambil menonton video ini. Nah, untuk melukis sudut, kita memerlukan alat-alat seperti jangka, pensil, dan juga penggaris. Oke, kita coba yang pertama untuk melukis sudut 90 derajat. Di sini ada langkah-langkahnya. Oke, kita coba terapkan step by step-nya. Yang pertama, buatlah garis AB. Oke, dan jadikan B sebagai titik sudutnya. Oke, berarti pertama kita buat dulu garis AB-nya. Oke, kita sudah punya garis AB nih. Selanjutnya, dengan titik B sebagai titik pusat lingkaran dan jari-jari BA, buatlah busur lingkaran yang melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B. Oke, pertama kan tadi kita sudah punya garis AB di sini. Selanjutnya, kita buat nih perpanjangan AB di titik B. Nah, seperti ini, perpanjangan AB di titik B. Dan kita sebut di sini titik, di sini kita namanya dia sebagai B aksen. Nah, B aksen itu adalah muncul bayangan dari B ya. Dan panjang AB dengan B aksen, itu panjangnya itu harus sama. Gitu. Kemudian selanjutnya, kita buat busur lingkaran yang melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B. Nah, jadi kalian jangkanya itu, ujung jarum jangkanya itu simpan di titik B. Nah, kemudian buat busur lingkaran yang melalui titik A, oke. Jadi jarum jangkanya itu simpan di titik B dan ujung pensilnya, ujung pensil pada jangka itu simpan di titik A. Kemudian kalian buat busur lingkaran. Nah, yang melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dengan titik A dan B aksen sebagai titik pusatnya, dan jari-jari lebih panjang dari BA, buatlah busur lingkaran sehingga berpotongan di titik C. Oke, di sini, sekarang, kan tadi titik pusatnya itu ada di B. Sekarang, titik pusatnya ada di A dan juga di B aksen. Dan jari-jarinya kita buat ya, kita buat jarinya itu lebih besar daripada AB yang tadi. Oke, kita simpan dulu si ujung jarum pada jangkanya itu di titik B, seperti ini. Nah, kemudian ujung pensilnya kita simpan di perpotongan antara AB. Kemudian kita tarik busur lingkaran, kita gambar sebagai busur lingkaran. Begitu pula sama ketika si ujung jarumnya kita simpan di titik A dan ujung pensilnya kita tarik dari perpotongan antara B dan juga B aksen dengan jari-jari yang sama seperti pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap yang ketika membuat busur lingkaran dari titik pusat B aksen. Nah, seperti ini. Jari-jarinya sama, kemudian kita punya nih titik potongnya. Dia berpotongan di satu titik di sini, kita sebut sebagai titik C. Selanjutnya, hubungkan titik B dan titik C. Kita tarik garis lurus antara B dan C. Nah, sehingga sudut ABC itu besarnya adalah 90 derajat. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan busur derajat. Oke. Nah, masih ingat kan cara menggunakan busur derajat? Ujung, di sini titik pusat busur dan juga titik pusat busur dengan titik pusat sudut, dia harus berhimpitan. Dan garis AB itu harus berhimpitan dengan kaki busurnya. Seperti inilah. Dia menunjukkan angka 90, berarti di sini besar sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya kita melukis sudut 60 derajat.
ini ada step by step-nya. Oke, yang pertama katanya buatlah garis AB. Oke, kita sudah membuat garis AB di sini. Selanjutnya, buat busur lingkaran yang dengan titik pusat di A dan jari-jarinya AB. Oke, titik pusatnya di A berarti ujung jarum jangkanya kalian simpan di A dan ujung pensilnya kalian simpan di B. Kemudian kalian tarik busur lingkarannya seperti ini. Lakukan hal yang sama. Nah, untuk step selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti langkah kedua dengan titik pusatnya di B. Berarti ujung jarum jangkanya itu ada di B dan ujung pensilnya itu ada di A. Nah, seperti ini. Di sini ada titik potongnya, kita sebut sebagai titik C. Baru kita tarik garis nih, tarik garis antara A dengan C. Oke? Maka besar sudut BAC itu adalah 60 derajat. Nah, kalau tidak percaya, kita buktikan menggunakan busur derajat. Oke, sini 60 derajat. Selanjutnya, kita melukis sudut 45 derajat. Nah, untuk step atau langkah-langkah pada melukis sudut 45 derajat, kita lukis terlebih dahulu sudut 90 derajat, kemudian lukislah garis bagi sehingga sudut yang besarnya 90 derajat terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, berarti yang pertama kita buat dulu sudut 90 derajat menggunakan step by step atau langkah-langkah pada untuk melukis sudut 90 derajat. Oke, kita langsung saja di sini kita punya untuk langkah-langkahnya kita mengikuti yang itu ya, yang sudut 90 derajat. Nah, ketika kita sudah punya nih sudut 90 derajat, kemudian kita bagi dua. Sudut 90 derajat itu menjadi dua bagian yang sama besar. Bagaimana caranya? Kita simpan ujung jarum jangkanya itu ada titik B, kemudian kita buat busur lingkaran yang memotong perpotongan di B aksen dan juga di BC. Di BC. Gitu ya. Jadi, busur lingkaran tersebut harus memotong garis B aksen dan juga garis BC. Nah, seperti ini. Dia sudah memotong nih. Baru setelah itu kita simpan nih. Di sini boleh kalian tandai sebagai titik X, titik Y, atau misalnya titik T, titik S, itu boleh ya, bebas kalian bisa menamai titik-titik dari titik perpotongan tersebut. Nah, selanjutnya ujung jarum jangka tersebut kita simpan di perpotongan titik potong BC ya di sini berarti. Dengan jari-jari yang sama. Maka kita buat busur lingkaran. Nah, seperti itu. Langkah yang selanjutnya juga sama. Kita buat titik jarumnya kita pindahkan di titik perpotongan B aksen di sini. Dengan jari-jari yang sama pada tahap sebelumnya kita buat busur lingkaran juga. Nah, maka di sini ada titik perpotongan, titik potong yang kita sebut sebagai titik O. Selanjutnya, kita tarik garis lurus antara B dengan O. Nah, di sini kita lihat, kalau misalnya kita lihat, sudut 90 derajat, sudut yang besarnya 90 derajat, dia sudah terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka sudut tersebut kita ukur sehingga besarnya itu adalah 45 derajat. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan busur derajat. Oke. Di sini ya, titik B dengan titik pusat busur derajat itu harus berhimpitan. Sekarang kita lihat angkanya menunjukkan 40, kemudian di sini 50, otomatis di tengahnya ada 5. Maka 45 derajat. Seperti itu. Selanjutnya kita buat sudut 30 derajat. Nah, sama seperti sudut 45 derajat, untuk membuat sudut 30 derajat, kita lukis dulu sudut 60 derajat. Kemudian, lukislah garis bagi sehingga sudut yang besarnya 60 derajat itu dia terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oke. Berarti step by step-nya itu kita ikuti dulu pada tahap pembuatan sudut 60 derajat. Kita buat dulu garis AB, baru setelah itu kita buat busur lingkaran di mana titik pusatnya itu di A dan buat busur lingkaran yang satu dengan jari-jari yang sama di mana titik pusatnya itu di B. Kita punya titik perpotongan C, baru kita tarik garis antara A, C. Nah, tadi kan kita sudah ukur ya, sudut tersebut dia sudut dengan besar 60 derajat. Nah, untuk membuat sudut 30 derajat, berarti kita tinggal
bagi sudut 60 derajat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Maka ujung jarum pada jangka kita letakkan di A, kita buat busur lingkaran yang memotong garis AB dan juga garis AC seperti ini. Baru setelah itu kita simpan titik ujung jarumnya itu di titik perpotongan antara AC di sini. Kalian boleh menamai titik potong ini apa saja, boleh X ya. Nah, baru setelah itu kita buat busur lingkaran juga yang oke. Selanjutnya kita simpan ujung jarum jangkanya itu di titik potong yang kedua, yaitu titik potong antara garis AB. Dan buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan langkah sebelumnya. Nah, maka di sini kita punya nih titik potongnya. Kita namai dia sebagai titik D. Baru setelah itu kita tarik garis antara A dengan D. Nah, maka sudut 60 derajat dia sudah terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau misalnya kita ukur menggunakan busur derajat, tentu saja besar sudutnya adalah 30 derajat. Titik A di sini, titik pusat sudut dengan titik pusat busur, dia harus berhimpitan. Nah, kita lihat apakah besar sudutnya itu sudah 30 derajat. Ya, benar ya, dia sudah 30 derajat. Jadi sudut 60 dia sudah terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Semoga kita dapat memahaminya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.